Yang terhormat Camat Alok Timur bersama rombongan, yang terhormat Babinsa bersama anggota, yang terhormat Bapak Ibu RT, RW, Linmas, tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, tokoh perempuan, singkatnya Bapak Ibu hadirin undangan sekalian yang kami hormati. Acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, masa jabatan 2021-2027, hari Rabu 5 Januari 2022 segera dimulai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan surat keputusan Bupati Sika nomor 424 garing HK garing 2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, masa jabatan 2021-2027. Keputusan Bupati Sika nomor 424 garing HK garing 2021 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur. Bupati Sika menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat 1 Peraturan Bupati Sika nomor 9 tahun 2021 tentang tata cara pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete,
Kecamatan Alok Timur. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan daerah-daerah tingkat 2 dalam wilayah daerah-daerah tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 nomor 122, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655, 2, dan seterusnya sampai dengan 6. Peraturan Bupati Sika nomor 9 tahun 2021 tentang tata cara pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa. Berita Acara Daerah Kabupaten Sika tahun 2021 nomor 9. Memutuskan, menetapkan. Ke-1. Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, dengan daftar anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 untuk masa jabatan 2021 sampai dengan 2027. Ketiga, anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 diberikan tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa Kojagete sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, pada saat keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sika nomor 155/HK/2021 tentang perpanjangan masa jabatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Kelima, keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji. Ditetapkan di Maumere pada tanggal 14 Desember tahun 2021. Bupati Sika Franciscus Roberto Diogo, tanda tangan cap. Lampiran Keputusan Bupati Sika nomor 424/HK/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur. Daftar anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, masa jabatan 2021 sampai dengan 2027. 1. Martinus Mitan, jabatan anggota. 2. Malik, jabatan anggota. 3. Tafsir, jabatan anggota. 4. Dodi Alfayeb, jabatan anggota. 5. Hasrudin Isnawi, jabatan anggota. 6. Herman Yosef Sosu, jabatan anggota. 7. Maria Simpuana Soa, jabatan anggota. Bupati Sika
Franciscus Roberto Diogo. Tanda tangan cap. Persiapan pengambilan sumpah. Anggota yang akan diambil sumpah dipersilakan mengambil tempat. Para saksi dan pendamping rohani dipersilakan mengambil tempat. Ahmad Alok Timur dimohon menuju meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan diawali dengan kata pendahuluan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk diangkat sumpah? Ya, saya bersedia. Bersumpah dengan cara agama apa? Islam, Katolik. Selanjutnya perlu saya peringatkan bahwa sumpah yang akan saudara-saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kelangsungan dan kelanjutan kehidupan demokrasi, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang juga penting sekali untuk disadari karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Manusia memang hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui kedua-duanya. Apa yang tampak dan tersimpan di hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban yang akan saudara-saudari berikan. Pengambilan sumpah jabatan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 bulan Januari tahun 2022, menghadap saya, Nikolaus Emmanuel Esos, Camat Talok Timur, dalam hal ini bertindak atas nama Bupati Sika, mengambil sumpah kepada Saudara Martinus Pelitan, 2. Saudara Malid, 3. Saudara Tafsir, 4. Saudara Dodi Al-Fayed, 5. Saudara Hasrudin Isnawi, 6. Saudara Herman Yosef Sosu, 7. Saudari Maria Simpuana Soar. Dengan keputusan Bupati Sika nomor 424/HK/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete, Kecamatan Alok Timur, masa bakti tahun 2021-2027. Yang untuk memangku jabatan tersebut akan mengangkat sumpah menurut agamanya sebagai berikut. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya.
sejujur-jujurnya sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bersumpah ini dengan ikhlas, tulus hati, dan sebagai tanda saya telah bersumpah, saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. Kiranya Tuhan menolong saya. Berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dalam rangka 7 untuk dipergunakan seperlunya. Nanga tanggal tersebut di atas yang mengambil sumpah Camat Taluk Timur Nikolaus Emmanuel Esos, Pembina NIP 1967 11 16 1992 12 1001, yang mengangkat sumpah 1 Martinus Mitan, 2 Malik, 3 Tafsir, 4 Dodi Al-Fahir, 5 Asrudin Isnawi, 6 Herman Yosef Sosu, 7 Maria Simpuana Soa. Saksi Petronila Pengu, 2 Elias Simon. Pendamping rohani Romo Moses Sma, CRS Haji Sarjono. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah oleh anggota BPD yang telah diambil sumpah. Oleh para saksi. Oleh pendamping rohani.
kita memulai seperti apa? Aklamasi atau secara pemilihan langsung atau pemilihan seperti yang dilakukan pada tahun-tahun kemarin. Kita sepakat itu. Bebas langsung rahasiain. Terus Malik tidak terlalu besar, terlalu itu. Malik 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 Martinus Lajang kita Dodi Abae, Isnawi dan Herman. Jadi bebas rahasia. Buat kita ini dia lagi. Saya menjadi posisi suara terbanyak Matius Mita, tapi dia posisi wakil ketua BPD. Acara pengambilan sumpah janji dan pelantikan pimpinan BPD Desa Kojagete segera dimulai. Pembacaan berita acara rapat paripurna dalam rangka pemilihan pimpinan BPD Desa Kojagete nomor BPD Datar DKG garing 01 garing
Romawi 1/2022. Berita acara rapat paripurna khusus nomor BPD Datar DKG titik 1440/01 Romawi 1/2022. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 bulan Januari tahun 2022, bertempat di kantor Desa Kojagete, telah dilaksanakan rapat paripurna khusus anggota Badan Permusyawaratan Desa tentang pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kojagete, Kecamatan Ngalok Timur, telah menghasilkan keputusan tentang pimpinan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete dengan susunan sebagai berikut. Ketua Malik, Wakil Ketua Martinus Mitan, Sekretaris Hasrudin Isnawi. Demikian berita acara rapat paripurna khusus anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete ini dibuat dalam rangkap 4 untuk dipergunakan seperlunya. Pimpinan musyawarah: 1. Herman Yosef Sosu, 2. Dodi Afayet. Peserta musyawarah: 1. Martinus Mitan, 2. Malik, 3. Tafsir, 4. Hasrudin Isnawi, 5. Maria Simpoana Soa. Pengambilan sumpah. Pimpinan BPD yang akan diambil sumpah dipersilakan mengambil tempat. Para saksi dan pendamping rohani dipersilakan mengambil tempat. Camat Alok Timur dimohon menuju meja pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah jabatan diawali dengan kata pendahuluan. Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia untuk disumpah? Ya, saya bersedia. Bersedia dengan cara agama apa? Islam. Katolik. Selanjutnya perlu saya peringatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kelangsungan dan kelanjutan kehidupan demokrasi, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara Republik Indonesia demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir sekarang, juga penting sekali untuk disadari karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Manusia memang hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang tampak dan tersimpan di hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhir pertanggungjawaban
yang akan saudara berikan. Pengambilan sumpah jabatan. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 bulan Januari tahun 2022, menghadap saya, Nikolaus Emmanuel Esos, Camat Talok Timur, dalam hal ini bertindak atas nama Bupati Sika, mengambil sumpah kepada 1. Saudara Malik sebagai Ketua, 2. Saudara Martinus Mitan sebagai Wakil Ketua, 3. Saudara Hasrudin Isnawi sebagai Sekretaris. Badan Permusyawaratan Desa Kojagete, Kecamatan Aluk Timur, Kabupaten Sika, yang dengan berita acara rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kojagete nomor BPD DKG garing 01 garing 1 Romawi garing 2022 dipilih menjadi pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kojagete Kecamatan Aluk Timur, yang untuk memangku jabatan tersebut akan mengangkat sumpah menurut agama sebagai berikut. Ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Tuhan saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku ketua, selaku wakil ketua, selaku sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Kojagete dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bersumpah ini dengan ikhlas, tulus hati, dan sebagai tanda saya telah bersumpah, saya menaruh tanda tangan saya di bawah ini. Kiranya Tuhan menolong saya. Berita acara pengambilan sumpah jabatan ini dibuat dalam rangkap 7 untuk dipergunakan seperlunya. Nanga, tanggal tersebut di atas, yang mengambil sumpah, Camat Talok Timur, Nikolaus Emmanuel Esos, Pembina, NIP 1967, 1116, 1992, 12, 1001. Yang mengangkat sumpah, 1. Saudara Malik, 2. Saudara Martinus Mitan, 3. Saudara Hasrudin Isnawi. Saksi-saksi Petronella Pengu, Elias Simon, pendamping rohani, Romo Moses Ma, JRS, dan Haji Sarjono. Penanda tanganan berita acara pengambilan sumpah oleh pimpinan BPD yang telah diambil sumpah.
oleh para saksi. Oleh pendamping rohani. Oleh Camat Alok Timur. Para saksi dan pendamping rohani dipersilakan kembali ke tempat. Pelantikan oleh Camat Alok Timur. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan berkat-Nya, maka pada hari ini, Rabu, tanggal 5 bulan Januari tahun 2022, saya, Nikolaus Emmanuel Esos, Camat Alok Timur, bertindak atas nama Bupati Sika dengan resmi melantik 1. Saudara Malik sebagai Ketua, 2. Saudara Martinus Mitan sebagai Wakil Ketua, 3. Saudara Hasrudin Isnawi sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa Kojagede, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sika, yang dengan berita acara rapat paripurna pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kojagede nomor BPD DKG garing 01 garing Romawi 1 garing 2022 dipilih menjadi pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kojagede, Kecamatan Alok Timur. Saya percaya saudara akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada saudara. Semoga Tuhan beserta kita. Nanga tanggal tersebut di atas, Camat Alok Timur, Nikolaus Emmanuel Esos, Pembina, NIP 1967, 1116, 1992, 12, 1001. Penanda tanganan kata pelantikan oleh Camat Alok Timur. Camat Alok Timur dan pimpinan BPD dipersilakan kembali ke tempat. Persiapan serah terima jabatan pimpinan BPD. Pembacaan berita acara serah terima jabatan pimpinan BPD Desa Kojagede nomor DKG datar 140 garing 01 garing Romawi 1 garing 2022. Berita acara serah terima jabatan nomor DKG titik 140 garing 01 garing Romawi 1 garing 2022. Pada hari ini Rabu tanggal 5 bulan Januari tahun 2022 bertempat di kantor Desa Kojagede,
kami yang bertanda tangan di bawah ini. 1. Nama Muhammad Haris, jabatan Ketua BPD yang lama, alamat Nele RT 008 RW 003, selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Nama Malik, jabatan Ketua BPD yang baru, alamat Loang RT 007 RW 003, selanjutnya disebut pihak kedua. Berdasarkan berita acara paripurna khusus anggota Badan Permusyawaratan Desa Kojagete tanggal 5 bulan Januari tahun 2022 tentang pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kojagete Kecamatan Alok Timur, maka pihak pertama telah menyerahkan kepada pihak kedua dan pihak kedua telah menerima dari pihak pertama. 1. Segala tugas dan tanggung jawab sebagai pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Kojagete Kecamatan Alok Timur. 2. Hal-hal yang terjadi sebelum serah terima jabatan ini tetap menjadi tanggung jawab pihak pertama, dan hal-hal yang terjadi sesudah serah terima jabatan ini menjadi tanggung jawab pihak kedua. 3. Hal-hal yang belum dapat dipertanggungjawabkan pada saat serah terima jabatan ini akan dipertanggungjawabkan kemudian oleh pihak pertama setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak Inspektorat Kabupaten Sika. Demikian berita acara serah terima jabatan ini dibuat dalam rangkap 3 dan ditandatangani oleh para pihak untuk dipergunakan seperlunya. Nanga, tanggal tersebut di atas, pihak pertama Muhammad Haris, pihak kedua Malik. Mengetahui Camat Alok Timur Nikolaus Emmanuel Esos, pembina NIP 1967 1116 1992 121001. Penanda tanganan berita acara serah terima jabatan oleh Ketua BPD yang lama. Oleh Ketua BPD yang baru. Oleh Camat Alok Timur. Penyerahan memori jabatan dari pejabat lama ke pejabat baru. Dari pejabat lama ke penjabat kepala desa Kojagete. Dari pejabat lama ke Camat Alok Timur. Camat Alok Timur, penjabat kepala desa Kojagete, pejabat lama, pejabat baru dipersilakan kembali ke tempat. Sambutan.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Siang. Yang terhormat Bapak Camat Alok Timur beserta staf, yang terhormat Bapak Babinsa, yang kami hormati Bapak Penjabat Kepala Desa Kojagete beserta seluruh staf, yang kami hormati pula Badan Permusyawaratan Desa yang baru, yang sama kami hormati pula teman-teman Badan Permusyawaratan Desa yang lama, semua tokoh yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pertama-tama sekali, tentu kita selalu dan senantiasa memanjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kesemuanya yang diberikan kepada kita, terutama umur, kesempatan, sehingga pada hari ini kita sama-sama bisa mengambil bagian di aula kantor desa ini dalam rangka mengikuti pengambilan sumpah, janji, dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa periode 2021-2027. Sebelum saya melanjutkan sambutan saya ini, tentu saya mengucapkan selamat kepada teman-teman yang melanjutkan dan teman-teman Badan Permusyawaratan yang baru, yang mana kalian sukses dalam pemilihan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai, salam kebahagiaan buat kita semua. Yang kami hormati Bapak Camat Alok Timur bersama rombongan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang kami hormati Bapak Penjabat Kepala Desa Kojagete bersama perangkatnya. Juga kami hormati Bapak Babinsa yang juga sempat luangkan waktu untuk hadir pada kesempatan ini. Bapak Frater juga bisa hadir. Singkatnya, Bapak Ibu undangan, para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur atas nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita semua dapat melalui sebuah kegiatan, yakni pengambilan sumpah janji dan pelantikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru. Sehingga ini menjadi sebuah tanggung jawab besar kepada kami yang baru ini. Ada tugas-tugas BPD yang harus kita perhatikan, ya. Jadi sebenarnya BPD ini lembaga mitra desa, sehingga ada tugas-tugas yang perlu kita perhatikan di sini, ya. Jangan sampai kami BPD juga masuk dalam atau merampas pekerjaan pemerintah desa. Ya, kalau tidak salah perlu saya sampaikan di sini ada 3 poin penting tugas BPD ini. Yang pertama, membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Itu kalau tidak salah seperti itu. Yang kedua, kami juga mampu harus membawa atau menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat. Karena murni hari ini kami utusan dari berbagai perwakilan, murni dari setiap lingkungan adai. Kemudian yang ketiga, mengawasi kinerja kepala desa. Itu poin penting tugas kami nantinya. Jadi setiap tindak laku sepak terjangnya kepala desa di sini, ya kami akan mengawasi. Kalau dia lari bengkok, kami akan tahan dia dan harus lari lurus.
Dari seperti itu. Jadi kami tidak kerjasama hal-hal yang buruk, itu tidak ada. Kami akan bekerja sama hal-hal baik, membangun desa ini, memperjuangkan semua kebutuhan masyarakat, bukan memperjuangkan keinginan masyarakat. Nah, itu ada poin-poin, itu harus kami perhatikan itu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya hari ini juga dipercayakan oleh teman-teman BPD ini menjadi ketua. Ini sebenarnya sebuah tanggung jawab yang sangat berat sebenarnya, sangat berat. Tetapi sebagai manusia, saya akan mencoba, ya, saya akan mencoba sesuai kemampuan saya bisa atau tidak selama 5 tahun untuk bagaimana desa ini akan menjadi lebih baik. Demikian kurang lebih, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh penjabat kepala desa Koja Gete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama atas nama pribadi dan masyarakat desa Koja Gete, kami menyampaikan salam damai Natal dan bahagia tahun baru untuk Bapak Camat bersama rombongan. Semoga dengan damai Natal dan di tahun baru ini ada secerca harapan yang di 2021 bisa mungkin kami dapatkan di 2022 ini. Yang terhormat Bapak Camat Alok Timur, yang kami hormati Bapak Sidik dari yang melakukan Pak dan Ramil 160301 Alok, dan juga Bapak Babinsa Koja Gete Pak Boni, pimpinan Biara Somaskan Pater Moses, Bapak Haji Sarjono, mantan Ketua BPD Bapak Muhammad Haris, juga yang sama saya hormati Bapak dan Ibu saksi, Bapak Ibu RT RW, Kader Posyandu, pengelola tutor PAUD, yang juga yang sama saya hormati, serta yang berbahagia ketujuh orang anggota BPD Desa Koja Gete yang barusan dilantik bersama para pendampingnya masing-masing. Mari kita tepuk tangan untuk mereka bertujuh. Atas berkat dan penyertaannya, maka kita semua kembali dipertemukan di tempat ini, walaupun dalam kondisi yang sesungguhnya dari pagi tidak memungkinkan. Kami panitia bersama masyarakat hampir kurang yakin bahwa nanti rombongan akan tiba, tetapi puji Tuhan berkat yang kuasa, maka Bapak Camat bersama rombongan telah tiba dengan selamat, sehingga kita bisa lakukan proses pengambilan sumpah, janji dan pelantikan, baik itu untuk ketujuh orang anggota dan 3 orang unsur pimpinan BPD. Atas nama pribadi dan masyarakat, saya ingin menyampaikan profisiat kepada ketujuh orang anggota BPD masa bakti 2021 dan 2021-2027, juga kepada unsur pimpinan, ketua wakil dan sekretaris yang dipercayakan untuk menjadi pimpinan selama 2021-2027 ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, saya sedikit memberikan informasi bagi mitra saya ketujuh ini. Mungkin ada beberapa poin yang sudah ditekankan oleh ketua, namun ada satu hal saya ingin mengajak kita untuk mari melihat di peraturan Bupati Sika nomor 9 tahun 2021 tentang tata cara kota BPD. Itu ada salah satu pasal yang mengatakan bahwa secara berturut-turut ataupun
ini tidak mengikuti rapat di BPD, pimpinan punya kewajiban untuk proses pergantian di PAW. Poin itu saya minta teman-teman untuk perhatikan itu secara baik. Karena seperti yang dikatakan oleh saudara ketua bahwa ini amanah, maka tolong dijaga. Pengalaman kemarin-kemarin yang sudah disampaikan oleh saudara mantan ketua Camat Alok Timur. Aku terima. Baik, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati PJ Koja Gede bersama perangkat Pak Babinsa Kecamatan Alok Timur bersama anggota. Yang saya hormati pimpinan BPD yang lama bersama anggota. Yang saya hormati pendamping rohani yaitu Romo Moses dan Pak Haji Sarjono. Yang saya hormati teman-teman kepala seksi, staf Kecamatan Alok Timur. Yang saya hormati pimpinan BPD dan anggota BPD yang baru dilantik. Yang saya hormati pimpinan lintas sektor Kecamatan Alok Timur yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK bersama anggota Desa Koja Gede. Yang saya hormati tokoh pendidik, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, para kader, para linmas, para kepala dusun, singkatnya Ina Maulari Mugam Sawem yang sama saya hormati. Pertama-tama patut kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena walaupun dalam kondisi cuaca dan lain hal, tapi karena berkat karunia Tuhan maka sebenarnya perjalanan kami tadi mungkin tidak sampai ke sini, tapi ya itulah karena kehendak Tuhan maka kami bisa sampai di sini. Jadi puji syukur sekali lagi karena dalam perjalanan tadi saya hampir suruh ini siapa pulang saja. Nah, karena begitu keluar dari Nanghal itu luar biasa, akhirnya kegiatan di Kojodoi juga saya batalkan. Kojodoi punya tadi jam 8, tapi karena gelombang maka saya batalkan di Kojodoi. Saya minta Bapak Desa Kojodoi untuk menyerahkan bantuan sampan fiber untuk masyarakat di Desa Kojodoi. Yang berikut ini hari Bapak Ibu, saya sudah panggil pimpinan dan anggota BPD yang baru yang sudah saya lantik atas nama Bupati. Jadi pertama-tama saya ingin menitipkan pesan bahwa dalam bekerja pertama-tama kita harus mulai dengan menyusun rangkaian kegiatan kerja sebagai BPD, yaitu tatip BPD, sehingga berdasarkan tatip itu maka kita bisa mengambil langkah, tindakan, keputusan, kebijakan, dan lain-lain. Setelah itu harus dibuat lagi kalender kerja BPD, karena BPD tidak ada hari yang lowong. Semua hari harus mempunyai tugas dan tanggung jawab. Jadi ada 3 fungsi, yaitu fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan. Itu betul-betul harus dilaksanakan. Saya apresiasi dengan niat baik pimpinan BPD. Mudah-mudahan ke-6 anggota juga niat baik seperti ini. Sehingga ke depan kita tidak perlu lagi
mau bahas ini bahas itu harus cari satu persatu lagi. Desa ini mau maju, kita harus bersama-sama. Sebagai mitra pemerintah, kita harus duduk bersama-sama aspirasi masyarakat. Maka pilihan itu adalah dari hati nurani kita. Jadi betul-betul kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pilihan kita. Jangan sesudah dipilih habis, menghilang. Belum pilih tiap hari ke masyarakat, tapi sesudah dipilih hilang Pak. Jadi itu saya harap sehingga kita ini sudah tertinggal. Mari saja kita melangkah satu langkah ke depan. Saya ini biar musim begini, saya paling takut di laut. Tapi ya, karena tugas dan tanggung jawab saya jalankan. Tuhan pasti melihat dan menolong saya. Saya orang luar tapi sudah dipercayakan untuk mengabdi di Alok Timur ini. Siang dan malam tetap saya laksanakan. Jadi saya ajak Bapak Ibu, masyarakat, pemerintah desa, BPD, mari. Camatnya sudah begini, kita di BPD itu harus tiap kali ada rapat, tiap kali ada kegiatan, mari kita bersama-sama diskusi dialog. Apalagi ini saat-saat ini kita saat-saat kritis ini. Oke lah, RKPDS sudah ditetapkan. Sekarang kita harus maju satu langkah, yaitu RAPBDS 2022. Penggunaan dana desa itu masih hampir sama. Prioritas penggunaan dana desa 2022 itu prioritas dari tahun ke tahun itu selama COVID ini hampir sama. Yaitu pertama penanganan COVID, yang kedua stunting, yang ketiga pemulihan ekonomi. Itu hal-hal itu yang harus dilihat di anggaran APBDes 2022 ini. Sekarang ditambah lagi di pemulihan ekonomi ada tambah lagi satu Permendes atau Permendagri itu prioritas untuk peningkatan ketahanan pangan masyarakat. Itu saya omong berulang kali bahwa kondisi seperti ini masyarakat harus diberdayakan sehingga saat begitu penyakit atau bencana melanda kita masih ada ubi, pisang, jagung dan lain-lain. Jadi di tahun kemarin ini sudahlah saya amini, tapi tahun ini hati-hati. Ini saya juga seperti Jokowi. Tahun ini hati-hati, prioritas itu harap dilaksanakan. Okelah kita boleh bangun itu bangun ini, tapi kondisi masyarakat kelaparan. Jadi penting itu masyarakat, jangan masyarakat lapar ya. Pemerintah desa punya tugas itu untuk mensejahterakan masyarakat supaya jangan sakit, jangan lapar. Jadi BPD yang baru harap pertama baca aturan. Apalagi sementara kita mau susun APBD sini harus baca aturan. Prioritas penggunaan dana desa, Permendes berapa itu harus dibaca. Sehingga saat kita diskusi tentang fungsi anggarannya, BPD bisa mempunyai hak budgetnya ada di situ. Oh ini prioritas, oh ini kurang prioritas. Ini kita tunda dulu. Ini yang penting. Yang berikut, disiplin itu penting sesuai dengan sudah disampaikan tadi. Ada Perbup yang melarang dan mengisyaratkan kita harus berbuat seperti ini, itu sudah ada. Tinggal saja keberanian pimpinan. Kalau dia sudah tidak masuk kalender kerjanya sekian hari, dia sudah tidak masuk, ya silakan. Pimpinan punya kewenangan. Mau usul PAW silakan. Camat tinggal rekomendasikan saja. Sehingga kita betul-betul disiplin. Sudah pilihan kita ke BPD, ya mari kita mendengarkan aspirasi masyarakat, bekerjalah untuk kepentingan masyarakat. Pekerjaan tambahan oke, tapi jangan tinggalkan BPD ini.
itu pekerjaan pokok dari BPD, mendengar aspirasi masyarakat. Yang berikut perlu saya sampaikan sekali lagi, BPD tolong periksa atau tolong Pemberian ucapan selamat dan foto bersama anggota BPD yang baru dilantik, kami mohon mengambil tempat di depan. Pejabat kepala desa untuk berjabat tangan bersama anggota BPD yang baru dilantik. Yang berikut kami berikan kesempatan kepada Bapak mantan Ketua BPD, Bapak pendamping rohani, para saksi untuk maju ke depan memberikan selamat kepada Bapak Ibu yang baru dilantik. Kesempatan berikut kami berikan kepada Bapak Ibu undangan untuk maju ke depan memberikan ucapan selamat kepada saudara-saudari kita yang baru dilantik. Lupakan tahun lalu, sambutlah tahun baru. Kita inginkan semua kan baik-baik, berjabat tangan, salam damai.